مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat UPJ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan yang mulia ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dalam bentuk nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu ibadah wajib terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah saum Ramadan. Sehingga ihwatu iman rahimakumullah, dengan rangkaian ibadah ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk membangun investasi, membangun habituasi kebaikan. Sehingga dengan pembiasaan kebaikan itu, insya Allah Allah akan mengantarkan kepada kita menuju kebahagiaan hakiki, yakni menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat UPJ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Hasr ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kepada kita tentang pentingnya menyiapkan investasi untuk kehidupan di akhirat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat ligod. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Kemudian engkau memperhatikan apa yang akan engkau perbuat di hari esok. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang engkau perbuat. Dalam ayat ini, pada saat Allah menyeru manusia yang beriman dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa. Maka pada saat kita sudah beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka selanjutnya Allah menegaskan wal tangdur nafsum ma qaddamat ligod. Perhatikanlah apa yang akan engkau perbuat di hari esok. Ini menunjukkan betapa pentingnya bagi kita mendapatkan bekal, menginvestasikan amalan, yang bekal dan amalan itu akan menyelamatkan kita pada kehidupan selanjutnya. Sebab ihwatu iman rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa bagi manusia yang beriman, kehidupan di dunia bersifat fana dan sementara. Tidak ada yang lebih kekal selain kehidupan di akhirat. Manusia beriman berpikir bahwa hidup di dunia ibarat penjara. Karenanya dia tidak betah. Selama dia hidup di dunia, selama hayat di kandung badan, selama nafas masih diberikan oleh Allah kepada dirinya, maka dia berupaya sebaik mungkin mengumpulkan bekalnya di akhirat. Karena dengan bekal itulah dia yakin akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sehingga apa yang disampaikan oleh Allah, fatajawadu fa inna khairu jadi taqwa. Berbekailah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka ihwatu iman rahimakumullah, manusia yang beriman berpikir bahwa karena hidup di dunia ini sementara, maka yang dia inginkan adalah orientasi kehidupan untuk akhirat. Dengan kata lain, selain dia berpikir bagaimana membangun aset dunia yang bisa menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah, yang terpenting adalah membangun aset akhirat. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW memberikan gambaran kepada kita bahwa kata Rasul, la tazulu qadamabni adama yaumal qiyamah min indi rabbih. Tidak akan bergeser sedikit pun kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi Tuhannya, hatta yus'ala an khonsim, sebelum ditanya tentang 5 hal. Apa saja 5 hal itu? Pertama, Allah akan bertanya kepada kita, dihabiskan untuk apa umur kita? Yang kedua, dihabiskan untuk apa masa muda kita? Yang ketiga, dari mana sumber harta yang kita peroleh? Yang keempat, dihabiskan untuk apa harta yang kita peroleh? Dan yang kelima, sudahkah ilmu kita bermanfaat? 5 pertanyaan ini memberikan gambaran kepada kita betapa pentingnya kita memanfaatkan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita,
Sebab anugerah-anugerah itulah yang akan menyelamatkan kita sekaligus menjadi aset bagi kita di kehidupan akhirat nanti. Pertama, Allah bertanya tentang umur. Maka investasi yang terbaik bagi kita pada saat kita memanfaatkan umur yang kita peroleh untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang akan ditanya adalah masa muda kita. Maka investasi yang terbaik agar kita memiliki aset di kehidupan akhirat nanti, maka manfaatkanlah masa muda yang kita peroleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang akan ditanya perihal harta. Harta dari mana harta yang kita peroleh dan dihabiskan untuk apa harta yang kita peroleh. Maka yang keempat, investasi yang terbaik juga berkaitan dengan apakah anugerah kekayaan yang Allah berikan kepada kita, harta yang Allah anugerahkan kepada kita, kita investasikan untuk kehidupan akhirat, ataukah justru malah kita gunakan untuk kehidupan yang bersifat fana. Dan yang terakhir, aset yang terbaik adalah ilmu, di mana ilmu yang bermanfaat akan menyelamatkan seseorang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ihwatu iman rahimakumullah, Allah tidak melarang kepada kita untuk mengumpulkan anugerah di dunia ini, mengumpulkan harta, mengumpulkan ilmu, memiliki pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi. Tetapi pertanyaan selanjutnya, apakah harta yang kita miliki, ilmu yang kita peroleh, pangkatnya apa, tingginya jabatan yang kita miliki bermanfaat tidak di jalan Allah? Ataukah justru malah menjerumuskan kita ke dalam jurang kebinasaan? Maka membangun aset akhirat yang terpenting adalah bagaimana memastikan ilmu kita, pangkat kekuasaan kita, ataupun harta kita bermanfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ihwatu iman rahimakumullah, harta, pangkat, ilmu semuanya adalah ujian. Masing-masing orang akan memperoleh bagiannya, termasuk dalam konteks hartanya. Maka pada saat kita memperoleh anugerah nikmat yang luar biasa, marilah kita manfaatkan di jalan Allah sehingga aset inilah yang akan menyelamatkan kita untuk kehidupan akhirat. Sahabat UPJ yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah pada dasarnya akan memberikan ujian kepada manusia dalam berbagai bentuk. Dalam bentuk kaya dan miskin, dalam bentuk pintar dan bodoh, dalam bentuk tingginya jabatan dan rendahnya jabatan. Maka membangun aset akhirat salah satunya adalah memastikan bahwa kehidupan dunia kita tidak hanya sebatas dinikmati untuk kepentingan pribadi, tetapi bagaimana kita memastikan seluruh anugerah yang diberikan oleh Allah dalam berbagai bentuk rupa tadi menjadi aset akhirat yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Mudah-mudahan ihwatu iman rahimakumullah, sahabat UPJ yang dimuliakan oleh Allah, kita menjadi bagian dari pribadi yang bertakwa kepada Allah, mukhlishina lahuddin, senantiasa mentaati perintah Allah dan senantiasa ittiba kepada Rasulullah SAW. Jadikan aset dunia sebagai sarana untuk menjadi penyelamat agar kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, tumbuh bermanfaat. Semoga kita semua bagian dari pribadi yang senantiasa tumbuh dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق